Menara Hijau, yaitu seorang pemuda bernama Tin Yu yang mampu menang dalam setiap pertarungannya. Para ketua menara sangat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki Tin Yu, yang mampu menggunakan kekuatan hukum api dengan sangat sempurna, hingga membuat namanya mulai tersohor di dalam alam cahaya rembulan. Tetua Qinshin yang masih merasa kesal kepada Tin Yu karena Tin Yu telah melukai hati putrinya, sangat tak menyangka jika Tin Yu begitu sangat luar biasa, karena kembali berhasil mengalahkan satu lagi murid jenius dari Menara Keabadian di atas arena. Hal itu membuat Tetua Qinshin diam-diam pergi untuk mencari koalisi dari 6 tetua menara yang ada, untuk menghabisi Tin Yu. Semua itu dilakukan Tetua Qinshin agar putrinya dapat melupakan Tin Yu dengan kematiannya. Di suatu rapat tertutup, tetua semua, Tin Yu adalah anggota Menara Hijau yang telah kita ketahui bersama jika Menara Hijau telah lama musnah, dengan keberadaan dirinya yang selalu memenangkan pertarungan akan membuat reputasi 6 menara besar akan tercoreng. Menurut tetua semua bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan? Tanya Tetua Qinshin. Aku rasa pemuda itu harus kita musnahkan seperti halnya Menara Hijau. Dengan kematiannya maka reputasi 6 menara yang ada akan tetap terjaga, dan 6 menara bisa berkompetisi tanpa kehadirannya, ucap salah seorang tetua dari Menara Jingga. Dari keputusan rapat antara tetua dari 6 menara, maka malam itu juga mereka semua akan menghabisi Tin Yu walaupun tanpa sepengetahuan ketua besar masing-masing menara. Tin Yu yang tengah berlatih sendiri di dalam reruntuhan Menara Hijau, dikejutkan dengan kehadiran Yi Yi yang tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Tin Yu, sepertinya malam ini kau akan dalam masalah. Jika kau bersujud dan memohon bantuan dariku maka masalahmu itu akan menjadi mudah, ucap Yi Yi yang masih berwujud wanita cantik nan menawan yang berjalan dengan anggun di depan Tin Yu. Tin Yu berjalan membelakangi Yi Yi, menuju ke bongkahan batu reruntuhan bangunan menara, dan duduk dengan santai di sana. Aku tak akan bersujud jika hanya untuk meminta bantuan darimu, aku masih mampu berusaha sendiri jika ada yang ingin melukaiku. Ingat Yi Yi, tak mungkin kekuatanmu dapat melampauiku, coba kau pikir secara logika, tak mungkin leluhur Menara Hijau menitipkanmu padaku agar aku menjagamu jika kau mempunyai kemampuan yang melebihi kekuatan yang ada padaku, jawab Tin Yu. Kau meremehkan kemampuanku Tin Yu. Kita lihat saja nanti apakah kau mampu untuk mengalahkan orang-orang yang akan berniat jahat padamu, ucap Yi Yi dengan wajah kesal dan tak lama kemudian dia pun menghilang dari tempat itu. Selepas kepergian Yi Yi tiba-tiba saja aura di sekitar Tin Yu berubah drastis. Tin Yu merasakan kesulitan untuk bernapas. Siapakah yang telah melepaskan aura kuat seperti ini? Batin Tin Yu. Tin Yu segera meningkatkan energi murninya di sekitar panca indera yang dimilikinya, dan mengeluarkan teknik mata langit untuk mendeteksi situasi di sekitarnya. 6 orang berjubah hitam, pergerakan mereka sangat halus dan cepat, sepertinya aku akan menghadapi kultivator kuat di sini, batin Tin Yu. Tin Yu segera menggunakan teknik boneka, dan dengan sekali hentakan kakinya dia melesat cepat ke udara dan menghantamkan tinju naga giok ke salah satu penyerang. Seekor naga hitam keluar dari dalam tinju Tin Yu dan menghujam cepat ke salah satu penyerang. Anak muda itu mengetahui keberadaan kita, cepat kita satukan kekuatan ke arah tetua Huokang, untuk menghalau serangan yang diarahkan kepadanya, teriak salah satu tetua lainnya. Mendengar perkataan salah satu tetua, dengan cepat tetua yang lainnya menyatukan kekuatan untuk menghalau serangan dari Tin Yu. Alhasil ledakan pun tercipta saat benturan kedua energi saling bertemu, tubuh Tin Yu terhempas ke belakang namun tak ada luka yang diderita olehnya sedikitpun, semua itu karena teknik boneka yang dimilikinya telah begitu sangat sempurna dikuasainya.
Lain halnya dengan tetua Huokang yang menjadi target serangan Tin Yu, dia merasakan tangan kanannya terbakar dan terlihat ada tanda pergerakan racun yang sangat kuat di sana. Hal itu terlihat dengan adanya aliran darah di urat saraf kecil di tangannya yang mulai menghitam dan semakin lama semakin menjalar menuju bahunya. Para tetua yang melihat hal itu sangat terkejut dibuatnya. Dia tak menduga jika Tin Yu memiliki racun yang mampu melukai ketua Huokang yang memiliki kekuatan di ranah tingkatan alam Emperor. Tetua Qinshin segera menotok bagian saraf yang ada di bahu tetua Huokang, tujuannya agar racun ganas itu tak sampai menuju ke jantungnya. Kita harus membawa tetua Huokang menuju ke Menara Bintang, karena hanya di Menara Bintang yang dapat menetralkan racun di tubuhnya. Ucap salah seorang tetua dari Menara Mistik. Biar aku yang membawanya ke sana, karena aku merupakan petinggi Menara Bintang, ucap tetua dari Menara Bintang. Setelah mendapatkan kesepakatan maka tetua Huokang akhirnya dibawa menuju ke Menara Bintang. Kali ini 4 tetua dengan tingkat alam Emperor menyerang Tin Yu secara bersamaan. Berkali-kali Tin Yu terkena tebasan pedang, dan berkali-kali pula tubuh Tin Yu membelah diri membentuk tubuh baru dengan replika tubuhnya yang sama, yang membuat 4 penyerangnya menjadi kebingungan dengan teknik yang digunakan Tin Yu. Saudara tetua semua, biar aku yang akan menghadapinya, ucap tetua Laihim dari Menara Mistik yang terkenal dengan teknik sihirnya. Silahkan tetua, ucap tetua Qinshin mempersilahkan. Dengan teknik sihirnya, tetua Laihim berhasil membuat Tin Yu mengeluarkan energi ekstra, hingga membuat teknik boneka yang digunakannya tak maksimal lagi. Celaka, aku tak mungkin bertahan dengan teknik boneka ini, jika terus kugunakan maka kekuatanku akan terkuras habis, batin Tin Yu. Tin Yu segera merubah teknik yang digunakannya dengan kekuatan ilahi dari teknik hukum api. 12 titik api membentuk rune lingkaran di belakang Tin Yu, yang membuat 4 penyerangnya mundur beberapa langkah ke belakang. Sesaat mereka saling berpandangan dan berbisik-bisik dengan kekuatan yang digunakan Tin Yu. Dia menggunakan hukum api yang belum pernah digunakan saat bertarung di arena Menara Jingga. Apakah Menara Hijau telah menemukan pemuda yang dapat mewarisi kekuatan ilahi? Jika itu terjadi maka akan membahayakan Menara Abadi dan berimbas pada 6 menara yang ada jika anak muda itu menuntut balas atas hancurnya Menara Hijau, ucap salah serang tetua. Tunggu. Belum tentu itu kekuatan ilahi, jika benar itu kekuatan ilahi maka pemuda itu akan menggunakan kekuatan 3 hukum yang lainnya untuk menghadapi kita berempat. Aku akan mencoba untuk mengujinya, ucap tetua Qinshin dan langsung menyerang ke arah Tin Yu dengan diikuti 3 kultivator lainnya. Mendapatkan serangan mematikan dari 4 kultivator alam Emperor, Tin Yu segera menggunakan kekuatan penuhnya dari 12 runai api di sekitarnya. Apa yang dilakukan Tin Yu berhasil melukai 2 orang petinggi dari Menara Mistik dan Menara Pelangi. Kedua tetua itu tewas tergeletak di tanah dengan tubuh terbakar abis. Namun hal fatal juga menimpa Tin Yu, sebuah tusukan pedang beracun dari tetua Qinshin berhasil melukainya, hingga membuat Tin Yu terseret beberapa meter ke belakang. Tampak darah berwarna emas keluar dari bahu Tin Yu yang terluka, cahaya bulan malam itu memperlihatkan jelas warna darah Tin Yu di mata tetua Qinshin, hingga membuatnya harus mundur ke belakang beberapa meter karena rasa keterkejutannya. Belum hilang rasa keterkejutannya tiba-tiba saja Ye Yi muncul dengan amarah di wajahnya. 4 unsur hukum alam kekuatan ilahi, teriak tetua dari Menara Roh. Mendengar teriakan tetua itu, segera tetua Qinshin tersadar dan dengan cepat melesat pergi dari tempat itu. Namun sayang, tetua dari Menara Roh tak dapat menghindar dari serangan Ye Yi, tubuhnya seketika hancur tanpa tersisa. Ye Yi mengurungkan niatnya untuk mengejar tetua Qinshin karena melihat keadaan Tin Yu yang terluka parah, dia pun segera menghampirinya. Bagaimana keadaanmu Tin Yu?
Tanya Yei cemas. Kau tak usah pura-pura mengkhawatirkanku, mengapa kau menolongku? Ucap Tin Yu balik bertanya. Nanti akan kujelaskan, lebih baik kau menyembuhkan dirimu terlebih dahulu, jawab Yei. Kau tak usah mengaturku, aku tahu apa yang harus kulakukan, ucap Tin Yu dengan duduk bersila dalam melakukan meditasi. Perlahan tapi pasti, racun dari pedang tetua Qin Shin dapat dilahap oleh racun api hitam yang berada di dalam tubuh Tin Yu. Hal itu membuat Yei menjadi sangat kagum dengan pemuda yang tengah melakukan meditasi itu. Dengan melihatmu seperti ini, aku tak perlu khawatir lagi dengan keadaanmu karena kau mampu untuk menyembuhkan dirimu sendiri, bisik Yei. Sementara itu tetua Qin Shin yang berhasil meloloskan diri kini berada di kamarnya. Dia menatap tak berkedip pedang yang ada di dalam genggaman tangannya. Tampak jelas olehnya darah Tin Yu yang berwarna emas masih melekat di sana. Aku harus menyembunyikan hal ini pada putriku, jika dia sampai mengetahui jika Tin Yu bukan berasal dari ras manusia melainkan merupakan ras dari kasta tertinggi yaitu dewa, maka dipastikan dia akan sangat membenciku. Jika waktu dapat diputar kembali, maka aku tak akan pernah menghalang-halangi hubungan putriku dengan Tin Yu pemuda yang sangat dicintainya, tapi mengapa semua ini harus terlambat ku ketahui? Maafkan aku putriku, aku telah merusak kebahagiaanmu dengan menghasutmu agar kau meninggalkan Tin Yu, batin tetua Qin Shin dengan penuh penyesalan. Episode sebelumnya. Keputusan. Episode berikutnya. Kemarahan 5 Ketua Menara. Kemarahan 5 Ketua Menara. Kehebohan terjadi di Menara Bintang. Ketua Besar Menara Bintang begitu sangat terkejut dengan racun yang ada di tangan kanan Huokang. Selama ini dia bisa menaklukkan berbagai macam racun ganas di dalam alam cahaya rembulan. Tapi kali ini dia dihadapkan dengan situasi rumit, racun yang berada di tangan kanan Tetua Huokang terlalu kuat dan tak bisa ditaklukkannya. Aku tak bisa mengeluarkan racun ini. Jalan satu-satunya jika kau ingin selamat hanya memotong lenganmu, ucap Ketua Menara Bintang. Apa? Pekik Tetua Huokang. Hanya itu suara yang keluar dari mulut Tetua Huokang. Mendengar perkataan dari Ketua Besar Menara Bintang. Karena sudah tak tahan dengan rasa sakit akibat racun api hitam yang bersarang di tangan kanannya, membuat Tetua Huokang mengeluarkan sebuah belati dari dalam kotak penyimpanannya. Dan dengan nekat langsung memotong tangan kanannya sendiri memakai belati tersebut. Lenguhan tertahan keluar dari mulutnya saat tangan kanannya terpotong sebatas bahu. Darah segar mengalir deras dan dengan cepat Tetua Huokang menotok jalan darah di sekitar bahu untuk menghentikan pendarahan. Tin Yu. Kau harus membayar ini semua. Tunggulah saat aku pulih kembali, aku pasti akan membalasmu. Bisik Tetua Huokang sambil menelan pil pemberian dari Ketua Menara Bintang. Pertarungan di Menara Jingga antara Tin Yu dan Jiu Hyo sebentar lagi akan dilaksanakan. Tin Yu datang sendiri di pertandingan bergengsi antar menara itu. Tanpa dihadiri oleh gurunya yang belakangan ini menghilang tanpa dia tahu keberadaannya. Di atap sebuah bangunan tampak seekor burung elang berwarna putih tengah mengawasi keadaan sekeliling. Menjaga keberadaan Tin Yu dari hal-hal buruk setelah penyerangan yang telah terjadi di Menara Hijau tadi malam. Di arena pertarungan kedua kultivator telah saling berhadapan. Jiu Hyo menatap penuh dendam ke arah Tin Yu yang telah membuat Putri Mei Ling kini menjauhinya. Tin Yu, walaupun kau tak pernah kalah dalam pertarungan di arena ini, tapi kali ini kau pasti akan kuhabisi karena aku sang pemegang juara bertahan di setiap kompetisi yang diadakan di alam cahaya rembulan ini. Ucap Jiu Hyo menyombongkan dirinya. Ha, ha, ha. Aku tak peduli dengan itu semua. Yang aku tahu kau hanyalah mainanku di atas arena ini.
Kapanpun aku mau aku bisa menghancurkannya. Jawab Tin Yu yang sengaja memprovokasi anak dari ketua menara abadi itu. Mendengar perkataan Tin Yu yang begitu merendahkannya membuat Jiu Hyo tak bisa menahan amarahnya. Dan dengan cepat dia menyerang Tin Yu dengan tombak yang kini berada di genggaman tangan kanannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tombak yang berada di genggaman tangan Jiu Hyo langsung dihujamkan ke lantai arena sambil berteriak. Hujan darah. Dari langit ratusan ribu tombak berwarna merah terus memburu keberadaan Tin Yu, yang membuat lantai arena hancur akibat serangan kuat yang dilakukan Jiu Hyo. Tin Yu berkelebat ke sana kemari untuk menghindarinya. Namun serangan tombak darah yang dilakukan Jiu Hyo tak juga berhenti dan malah semakin kuat menghujam ke arah Tin Yu. Tin Yu berpikir sejenak, aku harus mendekatinya. Karena dengan mengganggu konsentrasinya teknik hujan darah yang diciptakannya akan dapat kupatahkan. Gumam Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu menggunakan teknik ruang dan waktu dalam mendekati Jiu Hyo. Dan menusukkan belati merah darah yang merupakan artefak langit ke tubuhnya. Tak disangka oleh Tin Yu, Jiu Hyo dapat memprediksi serangannya dan dengan cepat Jiu Hyo berjumpalitan ke belakang sambil melemparkan tombaknya ke arah Tin Yu dengan teknik pancaran waktu. Tombak itu melesat cepat ke arah Tin Yu. Dan di perjalanannya tombak itu tiba-tiba saja menghilang dan tak dapat diprediksi keberadaannya oleh Tin Yu. Melihat hal itu, Tin Yu segera mengaktifkan mata langitnya. Dan melihat keberadaan tombak Jiu Hyo yang kali ini memutar arah dan menyerangnya dari belakang. Kurang ajar. Dia benar-benar ingin membunuhku. Bisik Tin Yu sambil menebaskan pedang penguasa malam ke arah tombak Jiu Hyo. Hingga tombak Jiu Hyo terpental ke tanah dan terpotong menjadi dua bagian. Melihat serangannya luput, Jiu Hyo segera merubah dirinya menjadi kalajengking ungu. Yaitu sebuah teknik